Akhirnya Super Form Zetsu yang kedua, yaitu Zetsu Ordem, debut juga di episode kali ini. Waktu itu Catastrom debutnya di episode 22. Jadi ada spare episode yang lumayan panjang nih ya, antara dua Super Form yang sama-sama menggunakan dua Mea Capsem ini. Keputusan yang sangat baik ya untuk tidak terburu-buru, membuat setiap formnya itu bermakna dan juga punya cerita sendiri secara lebih. Jadi bukan kayak yang sebelum-sebelumnya lah, baru keluar satu episode berikutnya, udah langsung keluar lagi ya. Debut Form Ordem ini kalau Anda lihat ya di fandom cukup memunculkan pro dan juga kontra. Ada yang bilang keren, ada yang bilang biasa aja atau kayak ya udahlah gitu. Nah, coba di sini Anda bahas lebih ya episode kali ini biar kalian itu bisa nangkep detail-detail dan juga makna lebihnya. Langsung aja kita bahas selengkap mungkin. Ini dia Kamen Rider Z episode ke-30. Cerita kemarin yang awalnya kita anggap lucu-lucuan ya, yaitu soal Minami yang menjadi agent di mimpi yang dikunjungi oleh Baku. Ternyata dia itu beneran agentnya Kode, guys. Gak cuman itu aja pengungkapan besarnya. Selain agent Kode, ternyata Minami itu bukan adik kandung dari MC kita, yaitu Baku Yorozu. Plus, Minami juga diubah menjadi Cat Nightmare oleh kemampuannya Sick. Nox yang ngasih tahu ini semua ya, sampai-sampai dibilang kan dia itu nggak asik nih sama si Sick ya. Karena Sick lagi asik-asiknya nih nontonin pertarungan dua saudara ini dalam tanda kutip. Ini yang kemarin Anda singgung yang bikin sedikit kurang nyaman. Ada dua hal guys. Pertama, soal Sick yang baru muncul sebagai karakter baru dan langsung diperlihatkan sakti banget nih, OP banget ya. Sebelum menjelaskan asal-usulnya lebih lanjut lagi. Kan ya kita itu dijelaskan sejauh ini dia kode number 1, terus juga pernah menyerap kekuatan Nightmare, terus juga kan ya dia itu kayak anomalinya si kode Somnia ya. Dan kedua, soal Nox nih, yang backstory-nya itu cuma sebagai mantan polisi dan juga agent kode, berasa tahu segalanya ya. Jadi plot-plot besar diungkap lewat Nox tanpa suatu kejadian yang mengalir lebih presisi. Makanya banyak yang bilang kemarin tuh Nox itu katanya penahan doxelik nih. Nox itu lanjut ya menyuruh Baku untuk menggunakan recovery capsem untuk menyembuhkan Minami yang udah sekarat abis jadi samsaknya Catastrom. Tanpa disadari sama Baku kan digebukinnya juga ya. Nah ini tindakannya nih bener nih harusnya guys ya. Tapi Sick itu mengatakan kalau Nightmare yang telah ia ubah tidak dapat dipulihkan. Jadi mimpi buruk nih yang udah dibikin sama Sick nggak bisa dibatalkan seenak jidat. Apa pula bisa gitu ya? Berasa langsung replace teori dan seakan-akan lagi-lagi memperlihatkan Sick yang super sakti dan juga OP ini. Dan berlanjut, Sick itu sambil kayak mengejek misi Minami tuh, yang save the cat itu guys ya. Nah maksudnya ini apa? Jadi kan nyawa kucing ya, yang dalam konteks ini maksudnya Minami, sekarang keputusannya itu ada di tangannya si Baku. Mau membiarkan Minami mati atau tetap hidup? Nah coba kita breakdown lagi biar lebih kerasa nih intensitasnya ya. Kalau Minami dibiarkan hidup, yang berarti Cat Nightmare juga kan tetap hidup ya. Ya Minami bakalan tetap hidup, tapi bisa aja Black Keisha itu semakin menjadi-jadi di dunia nyata. Jadi ekor kucing tumbuh di tubuh Minami di dunia nyata kan yang kalau tidak diatasi, Minami itu mungkin ya bisa berubah sepenuhnya menjadi kucing. Atau mungkin jadi sosok Cat Nightmare-nya mungkin di dunia nyata ya. Yang sama dengan eksistensi Minami mungkin aja bisa menghilang. Tapi Sick juga nambahin, kalau membiarkan Cat Nightmare itu hidup, Baku bakalan mati. Sementara kalau Baku itu memilih untuk membunuh Minami nih, Black Case itu ya nggak terjadi. Cuman rasa sakitnya itu ya pasti nggak main-main itu ya. Karena dia harus membunuh adik sendiri dalam tanda kutip. Mungkin begitu ya. Koreksi aja kalau Ana ada kesalahan. Kita pindah ke dunia nyata yang bertempat di Zetsu Room. Soal Minami yang adalah Nightmare kucing disampaikan ke Fujimi dan juga Nasuka ya. Di set yang udah di dunia nyata ini, Baku masih nggak percaya kalau Minami ini bukan adik kandungnya dan merupakan agentnya Kode. Mungkin ya karena udah pindah ke dunia nyata, jadi fakta yang dikuak ini tuh di dunia mimpi berasa kayak mimpi doang lah buat Baku ya. Nah, bukan bohong guys ya, karena ternyata ini semua tuh benar. Dan Minami tuh cuman bisa minta maaf. Nah, yuk langsung kita bahas ceritanya seperti apa sehingga ini terjadi. Tolong kalian dengarkan dulu juga ya. Ana nggak mau sekedar storytelling, tapi ngasih beberapa pendapat juga seperti biasa. Jadi, 4 tahun yang lalu, orang tua dari Baku dan juga Minami baru aja meninggal. Setnya berada di sebuah rumah yang baru aja kita lihat kemarin ya, dengan papan nama Yorozu. Jadi bukan rumah sewaan yang apartemen itu guys ya, bukan ya. Ternyata ini benar rumah asli dari keluarga Yorozu. Berarti dulu ada 4 orang nih di rumah ini. Baku, Minami, dan juga papa mamanya Baku.
Kok tiba-tiba pindah jadi nyewa rumah sewaan? Nah, nggak dijelaskan guys ya. Mungkin karena ya keterbatasan ekonomi mungkin ya, dimana Baku dan Minami kan hanya hidup berdua sepeninggalan orang tua mereka. Ya mereka juga masih muda kan ya, jadi ya mungkin ada tuntutan untuk hidup lebih sederhana gitu. Dan Komandan Zero langsung datang ke rumah ini dan menemui si Minami yang lagi mau nyapu tuh ya. Zero ngakunya dia itu perwakilan atau atasan kedua orang tua Baku dan juga Minami. Soal ini bener harusnya guys ya. Gak ada kebohongan dari Zero. Di underline lagi tuh soal perwakilan dan atasannya. Jadi ini tuh terjadi setelah kedua orang tua Baku dan juga Minami baru benar-benar meninggal. Mungkin kemarinnya meninggal, terus hari ini si Komandan Zero itu datang ya. Dan terjadi percakapan rahasia nih antara Minami dan juga Zero yang tidak diketahui oleh Baku. Diceritakan kedua orang tua Minami bekerja di sebuah perusahaan biasa. Tapi itu hanya kedok dan juga kamuflase saja. Karena yang sebenarnya mereka adalah agennya kode. Entah papanya doang atau mamanya doang atau keduanya. Kayaknya keduanya sih ini agen kode guys ya. Misi mereka adalah mengadopsi dan juga mengasuh Baku. Lalu berpura-pura menjadi keluarga kandungnya Baku. Lalu terus mengawasi Baku seiring Baku yang bertumbuh dewasa. Ini yang kalian jangan salah sangka guys ya. Artinya, kedua orang tua ini dan juga Minami yang merupakan anak kandung mereka ya, tidak memiliki hubungan darah sama sekali dengan Baku. Kedua orang tua ini yang agen kode emang benar orang tua kandungnya Minami. Tapi bukan Baku guys ya. Jadi jangan salah dan juga nangkepnya kedua orang tua ini tuh bukan orang tua kandung Minami ataupun Baku ya. Ini emang Baku berasa outcast sendiri. Masuk ke tengah keluarga ini yang membernya itu ada 3 orang. Papa Minami, Mama Minami, dan juga Minami. Ada 2 poin penting yang Minami itu dapat di titik ini dan baru dia ketahui. Pertama, kedua orang tuanya ternyata adalah agen. Dan kedua, Baku bukanlah kakak kandungnya. Ngerti ya? Ngerti ya? Nah, karena kedua orang tua Minami ini udah meninggal, makanya Minami sebagai anak kandung ya, diharapkan mewarisi misi kedua orang tuanya ini untuk terus mengawasi si Baku. Bukan cuma mengawasi ya, tapi juga harus melindungi. Seiring Minami yang awalnya kebingungan, tapi akhirnya ya menerima gitu tawaran ini ya. Jadi Minami itu menjalani pelatihan di organisasi kode, jadi latihan berantem lah, latihan pakai senjata api, sampai pada akhirnya setelah pelatihan berat ini, Minami ditetapkan menjadi salah satu agen kode dengan inisial kode number 17. Bukan dikasih cincin agent seperti nomor 1 sampai 7 guys ya, tapi Minami itu diberikan kalung kucing emas yang ternyata di balik kalung tersebut terukir angka 17. Bukan 8 ya, tapi 17. Kan terakhir Baku nih 7 ya, terus langsung ke 17. Kok loncatnya jauh banget? Nah, ada alasannya guys. Alasannya suka-suka Yuya. Anda juga kurang tahu pasti ya, apakah karena status Minami yang cuman undercover agent nih ya, makanya penomorannya besar kayak gini. Bahkan fans itu jadi berteori, undercover agent lainnya itu seperti Minami ini penomorannya ya belasan semua. Jadi ada lah gitu kayak nomor 11, 12, 13, tapi kan ya belum tahu guys ya. Sedangkan yang angka kecil itu agent-agent utama aja yang lebih beraksi banget di lapangan ya. Tapi bisa juga kayak begini guys ya. 17, 17, 1 tambah 7 kan 8 guys ya. Jadi udah kayak nomor punggung Tsubasa di Barcelona ya, 28. 2 plus 8 kan 10, dimana nomor 10 itu identik banget sama Kapten Tsubasa. Jadi kira-kira gitulah, ada teori juga 1 plus 7-nya ya, yang sama dengan 8. Udah 7 kan si 7, si Baku, 8 ya Minami gitulah ya. Seiring fakta-fakta yang sudah ditumpeh-tumpehin nih ke kita ini ya, salah satu bagian di opening episode juga berubah kalau kalian udah nonton openingnya kedua ya, yang playback ya, di episode kali ini terutama. Jadi si mata merah yang seperti mata kucing itu ternyata benar adalah mata Minami. Gak sia-sia ya bakso perpanjang lebar dari kemarin di breakdown opening lah, di yang pas bagian Minami lepas kalung lah ya. Tepat sasaran loh ya. Jadi sesuai dengan misi Minami yang harus mengawasi dan juga menjaga Baku, dimana emang sepasang mata ini yang udah ada sejak opening pertama yang Vision terlihat seperti mata wanita yang kayak mengawasi guys ya. Jadi Baku marah besar setelah mengetahui kalau soal ini emang beneran nyata. Jadi udah bukan mimpi guys ya, emang beneran nyata ini. Kemarin Ana udah rangkum kan, si Baku ini seluruh hidupnya berasa dikibulin mulu nih sama si Kode ya. Ada apa aja nih? Dan kita juga sebagai penonton harusnya jadi mempertanyakan ya, sebenarnya Baku sendiri dulu aja nih, dia ini tuh siapa sih? Kenapa dia itu kayak spesial banget ya? Meskipun Minami adalah agennya Kode, bukan berarti Minami juga tahu segalanya. Ada hal-hal yang dia nggak tahu juga.
Nah, makanya mungkin statusnya dia cuman undercover agent aja guys ya. Seperti apa? Seperti fakta kalau Baku menjadi Zetsu dan juga keberadaan si Zetsurum. Dia itu nggak tahu guys ya. Jadi nggak tahu sama sekali si Minami sebelumnya. Ini membuat interaksinya sama Zero pas baru nemuin Zetsurum pertama kali. Kalau kalian inget ya, di episode berapa tuh loh. Pokoknya awal-awal cerita Zetsu lah. Jadi pertemuannya itu ya berasa jadi kayak masuk akal. Apalagi Zero kan kayak nyebutin kayaknya kamu butuh penjelasan. Nah, jadi bukan kayak Nox gitu ya, yang sekarang jadi penahan Doxley dan udah kayak Google berjalan nih di cerita Zetsu ini ya. Jadi sekali lagi ada hal-hal yang tidak diketahui Minami. Di tengah-tengah menjalankan misi ini ya, di suatu momen, Minami juga pernah ingin mengungkapkan semuanya kepada si Baku, tapi dihentikan oleh Komandan Zero, yang mengancam juga akan mencari agent lain untuk mengawasi Baku jika Minami itu bicara soal ini, yang juga berarti akan menjadi akhir dari hubungan persaudaraan antara Minami dan juga Baku Yorozu. Secara simpel, ngomong sama dengan persaudaraan mereka putus. Nah, di sini ya kita juga diperlihatkan ya, berarti Minami juga masih punya hati. Dia itu bukan robot guys ya, bukan agent dan bukan alat gimana yang cuma jalanin misi doang. Karena sepertinya udah ada rasa sayang nih yang terjalin antara kakak adik ini dari kecil. Bahkan sebelum Minami itu diberikan misi ini oleh Zero ya. Jadi beda case gitu sama Minami nih. Misalkan baru diberikan misi dan sebelumnya itu nggak mengenal si Baku nih ya. Itu pasti ya bakalan beda cerita lagi. Bagian Minami yang galau coba ditenangkan sama Nasuka. Nasuka juga sekalian bertanya apakah Minami masih anggotanya Kode. Minami kan mengkonfirmasi ya soal ini kalau dia itu masih ya. Namun menambahkan juga kalau dia itu udah minta izin untuk istirahat. Jadi bagian lepas kalung dan nelpon seorang itu ya lagi nelpon Komandan Zero guys ya. Bukan nelpon agensinya untuk minta cuti sementara waktu, tapi nelpon Komandan Zero. Nah Zero berarti main iya-iya aja dong. Oh ya udah gua kasih cuti ya. Dia nggak curiga apa ya, karena gerak-gerik Zetsu juga kan makin gila dan udah makin terang-terangan juga menentang Kode ya. Jadi guys ya, adegan dan juga case dalam mimpi Minami sebenarnya pernah terjadi di dunia nyata 2 tahun lalu. Berarti ini tuh sebelum Baku itu menjadi Zetsu ya. Beneran ada seorang gadis bernama Nina yang sedang mencari kucingnya yang hilang bernama Jako. Tuh, sama guys. Nama gadisnya sama nama kucingnya, Nina dan juga si Jako. Dan berlanjut dengan kebaikan hati si Baku yang lihat selebaran kucing hilang ini, ya akhirnya dengan ikhlas Baku itu nyari kucingnya dan ketemu juga dan dikasih ke si Nina ini. Karena habis berbuat baik, Baku itu langsung dapat kesialan di sini. Jadi ada sebuah meteor kecil melesat dari langit dan jatuh tepat mengenai bahunya si Baku. Udah kayak ketembak peluru lah rasanya ya. Bahkan soal ini sampai masuk berita. Nah mungkin ini maksudnya yang ketiban meteor ya, yang di awal-awal cerita ya. Jadi beda gitu sama yang waktu itu si Baku itu ngelawan Nightmare yang segede planet pakai form si Paradigm Gravity guys ya. Terus what's the point ngasih tahu bagian ini? Nah pertama, selama kejadian itu Minami itu menunjukkan perhatian yang sangat tulus kepada si Baku. Fujimi juga mendengar cerita soal ini. Nah, dia nangkepnya kalau Minami itu benar-benar menyayangi Baku. Akhirnya Fujimi ada andil juga nih di bagian ini guys ya. Bisa kalem juga nih dia ya dengan mengajak Baku itu untuk tetap berpikir positif. Biasanya kan gerasa gerusuk. Dan kedua, yang sebenarnya bisa kita omongin juga nih ya. Kok bisa kejadian di dunia nyata terjadi lagi sama persis seperti di dunia mimpi? Apalagi pas Baku lihat selebaran si kucing hilang itu, dia bilang, kok gue kayak pernah lihat ya. Nah, kalau simpelnya gini guys ya, kejadian menemukan kucing itu di dunia nyata ya menjadi memori tersendiri buat Minami. Sehingga ketika dia sedang tertidur, gak menutup kemungkinan dia itu mimpi yang sama lagi. Sebagai contoh ya, kita baru aja mengalami momen yang berkesan di hidup kita nih, dan sampai-sampai kita itu nggak bisa lupain. Misalkan ya, sesimpel lu akhirnya bisa ketemu idola lu lah, atau bisa ke luar negeri, ke Jepang nih misalnya ya. Saking berkesannya ini ya, jadi pas tidur ya nggak menutup kemungkinan kan, kita itu mimpi mampir ke Jepang lagi. Jadi kita mimpi lagi ke Jepang nih ya. Ya kata-kata simpelnya sampai ke bawah mimpi. Ya gitulah guys ya, capek Anda juga kalau diteorin lagi ada prekognitif dan juga lain-lain bla bla bla. Nah, tiba-tiba Zetsu sensor itu berbunyi karena kedatangan orang asing. Ternyata orang itu adalah Nox aka Odaka Kensei yang datang ke rumah Baku, si sosok penahan Doxley. Berarti ini pertemuan pertama Baku dunia nyata sama Nox dunia nyata ya. Nah, kan kemarin ya emang sempat ketemu, tapi kan ketemunya itu di prekognitif ya, yang jadi debutnya Katastrom pas Disaster Nightmare itu muncul di dunia nyata. Setelah si Nox itu ngebunuh si Lord 5 sama si Lord 6 tuh. Anda inget ya. Jadi ketemu sama Fujimi juga akhirnya ya, setelah Fujimi nyariin si Odaka ini setengah mati. Jadi Odaka ini tuh datang ke Zetsurum dan langsung menanyakan ke
keberadaan Seventeen sembari mengabaikan Fujimi. Padahal ini tuh pertemuan epik nih ya. Akhirnya loh, 3 karakter ini ketemu di dunia nyata. Nox aka Odaka Kensei ini masa bodoh dengan galaunya Baku di sini ya. Ya agak menyebalkan juga ini. Si Odaka ini tuh agak nyalahin Baku karena nggak nahan Minami. Karena setelah pengungkapan sebelumnya, kalau Minami ditahan ya setidaknya Baku ataupun Nox itu bisa dapat beberapa info penting nih soal kode. Berhubung Minami memang agentnya kode. Ya pasang badan lah di sini si Fujimi ya. Berasa si Nox ini tuh nggak punya rasa kemanusiaan dan juga nggak punya hati. Ya memang iya gitu, Minami itu bukan adiknya Baku ya. Tapi kan tetap aja udah ada memori yang mereka ya bangun ya sejauh ini guys ya. Fujimi itu mempertanyakan gitu, mengapa si Odaka ini sekarang begitu haus dendam nih sama si kode. Bukannya kode sendiri itu organisasi yang berjuang demi perdamaian manusia. Jadi memang mereka ini tuh ada sisi gelapnya. Tapi kita juga wajib mempertanyakan apakah sangat reasonable gitu dan juga sebanding dendamnya Nox sama kode sejauh ini. Yang kita tahu dia kan dihianati sama kode saat dia itu masih menjadi agent di salah satu misi. Dimana kan dia itu request ya minta backup tapi kan nggak di-approve requestnya sama Komandan Zero ya. Dan Nox juga kan ya nggak pengen gitu ya agent lain yang cuman manusia diperalat sama kode sehingga hal yang sama yang terjadi pada Nox terjadi juga ke agent lain. Kalau bisa mikir ke sana, kenapa si Nox di bagian ini tuh bener-bener kayak heartless banget guys ya. Di mana nih sosok Odaka di kepolisian yang dulu percaya banget pada keadilan? Jadi perubahan personalitinya cukup drastis ya. Tentu Odaka ini jadi agent kode kan juga berbasis rasa keadilannya ini di kepolisian yang katanya benci sama Nightmare ya. Tapi Odaka bilang untuk mengakhiri juga percakapan ini, ada hal yang jauh lebih mengerikan ketimbang Nightmare. Apakah kode atau Kasik? Ya, lagi-lagi ditahan Doxley-nya. Di tengah kegalauannya, Baku kembali ke dunia mimpi, tepatnya ke mimpi Minami lagi berarti ya, di mana dia itu bertemu dengan Nemu. Baku mengatakan dengan muram kalau dia itu sudah tahu kebenarannya ya. Jadi tangkapan Baku tuh kayak begini. Minami melindungi Baku karena itu misi dari kode, bukan tindakan melindungi yang tulus. Padahal di satu sisi Minami juga galau berat kan gara-gara ini. Jadi ada salah pandangan juga nih dari si Baku ya, yang Baku juga sendiri nggak tahu. Ada poin pentingnya yang dikatakan sama Nemu di sini. Mimpi adalah perpanjangan dari kenyataan. Jadi berdasarkan pengamatan Nemu di dunia mimpi, Minami tidak bertarung demi perdamaian dunia, melainkan demi melindungi satu-satunya kakaknya, yaitu si Baku. Bisa pinter juga ini si Nemu ya, yang biasanya pelangap-pelongo. Cukup heartwarming ya, karena orang-orang di sekeliling Baku seperti Fujimi tadi dan juga Nemu ada upaya gitu untuk menguatkan si Baku. Di satu sisi, di sisinya Minami ada Nasuka juga kan. Itu good thing guys ya. Minami yang masih dengan outfit agentnya di mimpi ini masih nyari juga si kucing bernama Jako ya. Gak nyadar apa gimana gitu kalau dirinya sendiri itu Nightmare kucingnya guys ya. Datang lagi si Sik di sini dan menggunakan kemampuannya untuk mengubah Minami menjadi Cat Nightmare. Caranya sama pas mengubah skenario di pintu hati ya. Jadi kayak pose mikir kids, terus matanya jadi hitam ya. Jadi jawaban simpelnya kok bisa gitu Minami itu jadi Nightmare. Kan di case sebelumnya belum ada tuh ya satupun manusia yang berubah jadi Nightmare. Ya gara-gara kekuatan Sik ini guys ya. Emang agak sulit diterima gitu ya sumber-sumber di case seperti ini ya. Karena di Zetsu ini kan semuanya itu serba rumit. Jadi ketika ada sesuatu yang berasa janggal, kita tuh kayak minta penjelasan sejelas-jelasnya. Tapi kira-kira seperti itulah. Ini terjadi gara-gara kekuatan spesialnya Sik ya. Baku dateng dan Sik yang nontonin lagi aja gitu dengan santai sambil duduk di sebuah bangku ya. Lagi-lagi referensi Blade juga nih katanya ya. Kalau sebelumnya pas Sik jadi kode number 1 itu di tahun 2004 kan ya, dimana itu kan adalah tahun tayangnya serial Blade ya. Kalau bangku sekarang adalah referensi dari endingnya Kamen Rider Blade yang ada Hajime tuh ya lagi jalan di taman, terus dia itu kayak ngelihat Kenzaki duduk di sebuah bangku. Nah bangkunya tuh mirip kayak begini katanya ya. Jadi Baku itu berubah menjadi Zetsu Catastrom, jadi form pembasmi bocil nagih ya untuk melawan Cat Nightmare aka Minami. Keren sih ya, jadi sempat ada visual di mana kita itu diperlihatkan dengan wujud manusia mereka masing-masing yang lagi berjibaku. Kita diperlihatkan dengan keberadaan di dunia mimpi ini yang mulai hancur dan juga tidak stabil. Ini penyebabnya karena keberadaan kesadaran Minami yang mulai beradu nih sama si Cat Nightmare ya. Jadi bisa dipahami karena ini kan emang mimpinya Minami. Jadi Sik juga makin manas-manasin situasi ini di mana Sik udah kayak nangkep resolusi yang mau diambil sama si Baku nih. Dan kehancuran seperti ini emang yang diinginkan sama Baku nih katanya. Lu pengen kan kehancuran seperti ini? Jadi selaras gitu sama dia yang lagi pakai form Catastrom yang punya tema kehancuran. Nah ini jadi asal muasal munculnya form Zetsu Order
Ordem. Simple banget guys. Jadi Baku itu teringat kembali semua kenangan indahnya bersama Minami. Dan Baku akhirnya menyadari kalau identitas Minami sebagai agent kode tidaklah penting. Karena bagi Baku, Minami adalah adik perempuannya dan juga keluarganya. Jadi tidak usah berpikir kejauhan guys ya. Simple aja tapi tetap kompleks di sini. Dimana form ini tuh lahir dari rekonsiliasi emosional antara Baku dan juga Minami. Ini jadi perubahan dari kata Strom yang temanya kehancuran ke Ordem yang temanya itu keteraturan. Jadi terjadi tepat saat si Baku itu menyadari kalau Minami tetaplah adiknya. Terlepas dari statusnya Minami sebagai agent kode guys ya, terlepas juga mereka itu ya tidak sedarah, ya udah seperti itu. Gitu aja adik-adik ya. Jadi bagian kipas di 2 Maya Capsem kita lihat ya langsung berputar sendiri. Dan Baku dari form Zetsu Katastromnya langsung berganti ke form Zetsu Ordem. Dimana sekuens perubahannya ternyata mirip-mirip seperti Agito Burning ke Shining ataupun Kabuto dari Mask formnya ke Rider formnya. Jadi ada cast off dan juga pecahan armor gitulah. Suara perubahan ataupun standby-nya juga terdengar kayak lebih halus ya. Dimana Katastrom kan suaranya itu berasa lebih menggelegar gitu ya. Ini dia aksi pertama Baku menggunakan kemampuan dari Zetsu Ordem ini, yaitu memulihkan area yang hancur di dunia mimpi. Dan aksi kedua dengan satu serangan pukulan yang presisi banget ya, dimana ada analisa terlebih dahulu ke Nightmare-nya, dimana ini kan jadi mirip sama game Cyberpunk, Fallout, atau Sniper Elite nih kalau kalian main ya guys ya. Jadi kalau kita mau ngehit musuh ke bagian tubuh tertentu, ada analisa dengan slow motion seperti ini. Itu keren. Jadi Zetsu Ordem itu berhasil memisahkan Minami dari tubuh Nightmare. Jadi hal ini juga membuat Sik itu kaget banget ya. Kan Sik udah bilang, mimpi buruk gua nggak bisa di-cancel. Yang berarti kemampuan dia kan ya sakti banget nih. Nah, dan kemampuan dari Ordem Form ini benar-benar jadi penangkal yang sangat pas untuk kemampuannya Sik. Baku kan bilang dia itu tidak akan membiarkan mimpi buruk menjadi kenyataan dan akan melindungi mimpi Minami juga. Secara filosofi, form ini emang nyambung sama kemampuan dan juga namanya Ordem, yang artinya itu mengatur. Dan dengan serangan akhir bernama Ordem Ender, Cat Nightmare berhasil dikalahkan. Jadi halus banget suara finishingnya juga. Z, Z, Z. Kalau kalian ngerasa belum puas nih ya, sampai bilang biasa aja dan bahkan masih bingung dengan kemampuan dari Zetsu Ordem ini, nanti Ana bakalan bikin satu video khusus dan puas-puasin bahas form Zetsu Ordem ini ya. Emang pas pertama kali nonton, ya Ana juga ngerasa kok kayak biasa aja, nggak dar-der-dor ya. Tapi secara filosofi, form ini tuh benar-benar kuat banget. Dan jadi form tersakti sejauh ini di cerita Kamen Rider Zetsu. Setelah nonton berkali-kali ya di bagian fight-nya, kayaknya Ana udah nonton 10 kali lebih guys ya. Dan dengerin baik-baik juga dan merasakan BGM-nya yang kerasa epic banget. Dan bolak-balik boker juga sambil mikir. Ana menemukan banyak teori-teori dari hasil pemikiran sendiri. Yang menarik pastinya untuk dibahas mengenai Zetsu Ordem ya. Kenapa nggak di sini aja Gan? Sekalian dibahas-bahas, kepanjangan nanti, asli kepanjangan. Ini aja udah panjang banget ya. Serius, bakalan panjang soalnya guys ya. Jadi kalau ada yang merasa nggak puas, Ana bahas bagian fight-nya kurang begitu lengkap gitu ya di pembahasan kali ini, ya udah nanti siap-siap aja di video yang berbeda dan masih di minggu ini. Siapa tahu mungkin aja Ana bisa langsung upload besok, ya ditunggu aja ya. Jadi Sik itu merasa kesal setelah pertarungan ini karena Zetsu itu kayak bertindak sok pahlawan nih. Padahal udah menjual hatinya pada Nightmare. Menjual hati pada si Kata-chan maksudnya ya. Jadi The Lady juga sebelumnya kan ya udah tahu nih ya kalau Baku itu menjual hati pada Nightmare pas pakai formnya si Katastrom. Nemu juga merasa senang lah melihat kakak beradik Yorozu ini tuh berdamai, tapi terlihat Sik itu mulai mengalihkan pandangannya ke Nemu dan menyusun rencana baru. Ya udah ketahuan lah ya siapa yang bakalan disasar sama Sik setelah ini. Inilah dia konklusi antara Baku dan juga Minami yang jadi penutup di episode kali ini. Di Zetsu Room, Baku itu udah nyiapin sarapan ya untuk dimakan berdua bareng Minami. Emang pertemuan mereka kembali itu ada awkward-awkwardnya dulu nih ya, tapi akhirnya ya duduk bareng juga buat sarapan bareng. Minami memulai obrolan dengan coba menjelaskan hubungannya dengan kode, tapi dipotong nih sama Baku yang bilang, hari untuk menghadapi kode itu akan tiba. Baik bagi Seven, maksudnya si Baku, maupun Seventeen, yaitu Minami. Ya udah, keduanya akhirnya berdamai dan juga menikmati sarapan bersama. Minami juga tetap manggil Baku itu apa? Oni-chan. Nah, udah ya. Jadi sama seperti di proses terciptanya Ordem ya. Baku itu menganggap identitas Minami sebagai agent kode tidaklah penting. Karena bagi Baku, Minami adalah adik perempuannya dan juga keluarganya. Udah begitu aja ya. Bukan karena, oh dia bukan adik gue nih. Ya udah gue pacarin aja terus gue ajak nikah aja. Itu mah Agan Reza ya. Jadi ditutup lagi dengan kata-kata Baku dalam hati ya.
Jadi Baku itu berdoa agar Minami selalu mendapatkan mimpi yang indah mulai sekarang. Memang konklusinya adem dan juga serba damai, tapi soal konsekuensinya juga harus dipikirin dong ya. Dan sepertinya bakalan langsung terjadi di episode selanjutnya, di mana Baku akan langsung dieliminasi oleh Kode. Nah, kalau misalkan Minami, apa nih yang terjadi sama dia? Kita nantikan saja ya. Zero akan banyak perannya di episode berikutnya dan akan muncul juga sosok Zetsu Ireng ya, yang misterius di sini. Ana sih belum berani bilang ini tuh Dark Zetsu ya, soalnya desainnya terlalu simple, kayak Nightmare yang keluar dari Capsem waktu itu ya, yang dilawan sama Nox Knight. Ya, semoga menjawab juga ada apa sih dari Baku sehingga begitu diperhatikan sama Kode sebegitunya. Ya udah, begitu aja pembahasannya, diskusi sesuai konteks, jadi ditunggu untuk pembahasan lebih lengkapnya soal form Kamen Rider Zetsu Ordem. Dah, gitu aja. Bye-bye.